Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, kemudian Bapak Kaprodi BKPI ya, Pak Hilman Rofi Iya, Hasan. iya. Guru saya ketika dulu waktu S2 itu, Pak. Jadi Hmm, saya agak-agak malu ini kalau kalau apa berhadapan dengan beliau. Kemudian Bapak Ibu dosen IAIN Kudus, Prodi BKPI yang saya hormati. Kemudian ada mahasiswa juga, terima kasih atas partisipasinya ya. Saya merasa tersanjung diberikan kesempatan untuk bukan ahli ya kalau mungkin saya memberikan sedikit sumbangsi perspektif dalam kebermaknaan hidup gitu ya. Sebenarnya apa yang akan saya bahas kali ini tuh seperti sesuatu yang sudah lama namun masih tetap hangat ya Pak. Masih tetap hangat sehingga kita ini eh, masih bisa mengkonsumsi atau kalau ibaratkan itu sebuah nasi kita masih bisa memakan eh, nasi itu gitu. Masih sangat layak untuk dibahas dan apa di dikaji gitu ya. Jadi terima kasih sekali saya diberikan kesempatan sekaligus belajar ya di sini di depan Bapak Ibu dosen yang hebat-hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebermaknaan hidup selama pandemi gitu ya, yang akan saya tinjau dalam perspektif restrukturisasi kognitif. Jadi saya memandang bahwa kebermaknaan hidup ini sebuah fenomena yang nantinya harus menjadi sebuah konsep dalam kehidupan agar nanti kita tidak terjebak dalam situasi-situasi yang membuat kita eh, tidak memahami kondisi-kondisi psikologis yang menjadi dampak dari efek pandemi itu sendiri. Oke, langsung eh, background di mana saya mengambil sebuah variabel yang menurut saya ini memiliki suatu proses yang masing-masing gitu ya. Artinya proses masing-masing ini mereka dalam mengkaji suatu perspektif mereka tidak saling bertabrakan. Seperti contoh misalnya kalau saya menganggap bahwa kebermaknaan hidup itu adalah suatu konsep yang nantinya akan kita raih, maka restrukturisasi kognitif itu adalah jembatan bagaimana kita akan sampai pada tahap-tahap itu agar kita mempunyai konsep meaning of life yang baik yang seperti kita inginkan. Betul sekali saya setuju apa yang dikatakan Pak Hasan selaku moderator tadi bahwa pandemi itu seperti sesuatu yang menyerang berbagai macam sektor gitu ya. Karena di sini saya mengibaratkan pandemi COVID-19 ini berdimensi multisektor yang artinya bukan mungkin saya saja sebagai dosen terkena imbasnya ya. Mungkin para ekonom, kemudian para pekerja pabrik dan lain sebagainya ini menjadi dampak yang tidak bisa terlewatkan ya akibat pandemi ini. Jadi ini adalah situasi yang sudah menjadi suratan ya istilahnya. Kita tidak bisa menghindari, namun kita bisa memilih makna apa di balik semua ini. Kita menciptakan makna yang seperti apa di balik semua ini. Kemudian makna dari sebuah situasi yang kita alami sekarang gitu ya. Jadi itu berdampak kepada konsumsi kita dalam menerima atau memasukkan sebuah informasi gitu ya, akan kita kelola nanti. Saya menyebutnya di sini dalam bahasanya Beck ya, di situ mengenamakan pikiran yang alami itu sebagai automatic talk. Jadi fungsi atau sifat dari pikiran manusia itu sebenarnya alamiah ya. Atau kita sebut automatic talk itu berarti tidak ada positif atau tidak ada negatif. Jadi alami seperti kertas putih gitu ya. Kertas kalau kita mau apa terserah kita mau menulis apa gitu. Jadi sama sama halnya misalnya seperti air gitu ya. Kalau air itu warnanya bening gitu ya, maka kalau kita campur dengan kopi ya akan berwarna hitam dan kalau kita campur dengan teh akan berwarna sedikit kemerahan. Sama seperti air itu, otomatis itu sifatnya adalah alamiah, ya, tidak tercampur apa-apa. Namun dalam hal ini
informasi asimetris dan misleading ya. Saya ibaratkan itu sebuah kontrol sosial yang membuat seseorang itu mengkonsumsi informasi-informasi yang berlainan dengan fakta. Misalnya informasi-informasi yang kita dapat dari media ya tentang situasi-situasi pandemi saat ini. Situasi-situasi pandemi saat ini memang kita sepakat semua bahwa fakta bahwa adanya COVID-19 misalnya. Namun tidak menjadi apa ya? Bukan tidak mungkin hal-hal negatif lainnya itu istilahnya numpang ke dalam apa yang lagi tren saat ini untuk dijadikan suatu yang apa ya viral juga gitu ya. Artinya ini semua seperti infodemik. Infodemik itu sebuah penyebaran berita yang lebih cepat dari pandemi itu sendiri. Jadi betapa bahayanya jika kita mencerna sebuah informasi tanpa apa ya istilahnya cek dan recheck lagi. Apakah informasi ini sesuai dengan kita? Apakah informasi ini sesuai dengan porsi yang akan kita telan dan lain sebagainya. Kemudian automatic talk ini ketika mereka sudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif ya. Saya bilang automatic talk yang terkontaminasi dengan hal-hal negatif, bukan automaticnya yang negatif, tapi ada kontaminasi sehingga automatic talk yang sifatnya tadi alami menjadi negatif. Kemudian kita istilahnya menyaring sebuah pola pikir yang sudah terkontaminasi itu dengan cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif ya. Saya tidak akan membahas dari sisi konseling ya, tapi saya akan mencoba membawanya dalam sudut pandang filsafat ya, sudut pandang yang kita bisa cerna atau kita bisa bawa ke dalam konsep-konsep kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan konseling dan tidak perlu melakukan sebuah terapi apapun gitu ya. Namun itu bisa menjadi sebuah pegangan bagaimana kita bisa terhindar dari pikiran-pikiran atau pola pikir yang negatif itu tadi. Sebenarnya setelah setelah restrukturisasi kognitif ini ada tahap lagi yang namanya automatic talk juga sama. Namun automatic talk itu lebih kepada automatic talk yang istilahnya sudah disaring dan menjadi automatic talk yang lebih positif. Sehingga pada ujungnya pada hasil yang kita inginkan nantinya kita memiliki konsep kebermaknaan atau mungkin kata lainnya hikmah gitu dalam sebuah kehidupan gitu. Jadi kita memiliki konsep meaning of life seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Yang kita inginkan pasti positif. Jadi ini seperti roadmap bagaimana perjalanan sebuah fenomena itu terkontaminasi oleh sebuah kerancuan sosial, kemudian mereka disaring, kemudian mereka mendapatkan sebuah essence atau inti sarinya, dan kemudian itu dijadikan konsep dalam kehidupan kita bersosial ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada beberapa istilahnya bacaan ya tentang dampak dari sebuah pandemi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita memahami dampak dari sebuah pandemi ini yang lebih besar itu bukan dampak kita secara fisik, ya, tapi dampak kita secara psikologis gitu ya. Jadi orang yang terdampak positif COVID-19 secara fisik itu sudah pasti terpapar juga dampak psikologisnya. Tapi orang yang tidak terdampak COVID-19 itu juga kemungkinan besar terdampak psikologisnya. Jadi psikologis ini lebih banyak korbannya daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi yang secara fisik ini lebih sedikit walaupun jumlahnya banyak gitu ya. Tapi itu masih lebih banyak orang-orang yang terdampak secara psikologis karena yang terdampak secara psikologis itu juga pasti mereka memapar juga terhadap individu-individu yang belum terpapar atau tidak terpapar pandemi itu sendiri. Jadi dimulai dari harian dari kampus ya, berita harian kampus sampai jurnal internasional, kemudian sampai berita tentang kesehatan itu mereka seragam satu tujuan mengatakan bahwa
ada hal-hal yang berbahaya di balik sebuah pandemi yang kita alami sekarang ini. Kemudian ada beberapa apa ya istilahnya organisasi atau apa ya menyebutkan mensurvei sedikit tentang dampak-dampak dari keberlangsungan pandemi ini. Jadi Stephen Taylor seperti penulis Psychology of Pandemic dan profesor psikiatri di Universitas of British Columbia mengatakan untuk 10 hingga 15% minoritas ini artinya orang yang terpapar COVID ya, minoritas orang yang terpapar COVID. Minoritas yang malang hidup tidak akan kembali normal karena terdampak pandemi pada kesejahteraan mental. Berarti ada sedikit dari sekian banyak orang yang terpapar COVID tidak bisa kembali hidup secara normal lagi. Maka dari itu saya katakan dampak psikologis ini lebih parah daripada dampak secara fisik. Karena mereka memaparnya tidak ada dimensi yang menghalangi atau ini multidimensi gitu ya. Jadi semua siapa saja bisa terpapar kecemasan psikologis juga. Kemudian banyaknya minoritas yang akan terpengaruh oleh kecemasan jangka panjang ini juga satu suara ya yang menyebabkan yang mengatakan bahwa apa yang dihasilkan oleh sebuah pandemi ini menjadi sesuatu yang menjadi permasalahan kita bersama. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak kesehatan fisik ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tadi bagaimana sih dampak pandemi secara psikologis itu ternyata lebih berbahaya daripada dampak secara fisik. Ya. Kemudian banyak yang tertutupi mas. Nah, saya mengibaratkan sebuah simbol-simbol di dalam cognitive restructuring ya. Artinya yang paling bawah yang berwarna orange itu adalah automatic talk atau pikiran alamnya seseorang gitu ya. Ini sebelum terpapar apa-apa gitu. Jadi nanti ketika yang ada gambar di tengah ada gambar seperti bola yang seperti kusut ini ya, bola kusut itu adalah sebuah kontrol sosial yang seperti sebuah pikiran yang tidak mampu menerima apa istilahnya ya seperti informasi-informasi ini dengan baik sehingga mereka tidak dapat menyaring dan berakhir pada keadaan-keadaan negatif. Pertama, yang seperti gambar bola di tengah ini adalah dalam bahasa restrukturisasi kognitif ini distorsi kognitif atau kerancuan kita dalam berpikir. Kerancuan dalam berpikir itu apa penyebabnya? Salah satunya adalah penerimaan informasi asimetris ya dan misleading atau infodemic yang seperti saya katakan tadi. Jadi ternyata penyebaran isu-isu tentang bahayanya COVID-19 ini lebih cepat dari penyebaran pandemi itu sendiri gitu. Jadi mana yang lebih berbahaya kalau seperti ini? Kemudian Beck mengatakan bahwa bagian tubuh atau bagian organ manusia sebenarnya yang paling lemah itu atau bagian fungsi dari organ manusia yang paling lemah itu sebenarnya pola pikirnya ternyata. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu mempunyai pandangan lain ya bahwa yang paling berharga yang paling istilahnya brilian dalam fungsi tubuh manusia itu adalah pikiran kita. Ternyata Beck mengatakan lain dalam perspektifnya. Maka maka itu ada istilah kerentanan kognitif atau cognitive vulnerability. Ya. Kognitif itu rentan, maka dari itu kognitif harus dicek berkali-kali, harus didalami berkali-kali untuk untuk menemukan apa yang kita dapatkan dalam kondisi sosial itu memang benar adanya. Gitu. Jadi kognitif itu harus dicek berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang Sokratik itu adalah seorang filsuf yang dijadikan dasar oleh Beck dalam pembentukan restrukturisasi kognitif. Dalam dalam bukunya Jones 2011 tuh Sokratik mengatakan bahwa beliau dianggap sebagai seseorang yang bijak karena semua orang mengetahui bahwa beliau tidak mengerti apa-apa. Gitu ya. Sebaliknya, orang yang dianggap masyarakat tidak bijak karena
mereka seakan-akan memahami sesuatu yang tidak mereka pahami, gitu ya. Seakan-akan mereka mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi dari sinilah kebijakan Sokratik itu diperoleh. Artinya apa? Artinya Sokratik secara tidak langsung mengatakan bahwa pikiran manusia itu lemah, maka dari itu harus harus didukung dengan berbagai macam hal untuk pencarian kebenaran itu sendiri. Kemudian automatic talk ini ya, atau pikiran otomatis ini yang seperti saya katakan tadi, itu dalam istilah Freud itu prekonsensius ya, atau prasadar, dan Ellis menyebutnya sebagai self statement. Jadi setiap sudut pandang psikologis berbeda-beda dalam menentukan istilah-istilah prasadarnya. Jadi dalam lingkup ini, hasil akhir dari kerancuan kita dalam berpikir adalah negatif automatic talk, atau budaya berpikir yang negatif, gitu. Yang tidak ada jaminan kita bahwa setelah kita berusaha berpikir positif, maka seterusnya akan positif kalau kita tidak menjaganya, gitu ya. Jadi tidak ada jaminan. Hasil kerancuan kita dalam berpikir itu selain menghasilkan pola pikir yang tidak sehat, pola pikir yang negatif, itu menurut Ellis juga akan menghasilkan perilaku-perilaku yang negatif pula, gitu ya. Maka itu Ellis menyebutkan dalam struktur pendekatannya itu rasional emotif behavior terapi, karena motif-motif atau perilaku yang buruk itu disebabkan karena tidak kesesuaian antara pola pikir dengan perilakunya. Jadi kalau untuk membenahi perilaku berarti harus ada yang dibenahi dalam proses berpikirnya. Kemudian Beck dan Weiser tahun 2015 istilahnya mengkategorikan bentuk-bentuk distorsi kognitif. Bentuk-bentuk distorsi kognitif itu adalah cara kita berpikir ketika kita sudah terpapar kerancuan dalam berpikir atau kognitif distorsi, gitu ya. Distorsi kognitif itu sifatnya seperti apa atau bentuknya seperti apa, gitu ya. Bentuknya di sini sebenarnya ada banyak, cuma saya menarik contoh 6 saja, gitu ya, yang mungkin ini sesuai dengan situasi yang ada sekarang. Yang pertama adalah arbitrary inference, atau proses menarik kesimpulan sewenang-wenang tanpa didukung bukti yang kuat atau kontradiktif. Mungkin ketika saya melihat sebuah peristiwa yang kemarin ada bahwa di India itu sehari ada korban positif COVID yang meninggal itu sekitar 2.000 jiwa, gitu ya. Tanpa didukung data yang kuat, saya menyimpulkan sesuatu hal yang salah, gitu. Karena berdasar dari sesuatu yang tidak, atau pijakannya yang kurang kuat. Kemudian ada selective abstraction atau abstraksi selektif, memaknai suatu peristiwa yang dapat mendukung pikiran negatifnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui informasi-informasi yang mengerikan, gitu ya istilahnya, kemudian kita melebih-lebihkan istilahnya sesuatu yang sudah kita yakini, gitu ya, sesuatu yang kita yakini itu adalah abstraksi selektif yang dapat mendukung pikiran negatif kita. Sudah kita mendapatkan informasi yang negatif, kita mendukungnya dengan hal-hal yang negatif pula, seperti meyakini bahwa hal itu 100% benar. Mungkin itu bisa saja permainan media dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan media itu benar atau tidak, tapi bisa saja benar dan bisa saja tidak, gitu. Maka dari itu kita harus bukan mengecek medianya apa dan sebagainya, tapi yang kita cek adalah pola pikir kita, apakah kita mau mempercayainya atau tidak. Gitu. Kalau kita percaya itu, maka resikonya apa? Kalau tidak, resikonya apa? Jadi kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri-sendiri. Kemudian ada kata scopazing atau dekatastrofi. Ya, kalau dalam bahasa psikologi, ini menaba-naba sebuah peristiwa yang akan terjadi. Ketika kita mendapatkan sebuah pola pikir yang negatif, ya, isu-isu yang berkembang secara negatif, kemudian kita perkuat dengan selective abstraction, kemudian kita menaba-naba sesuatu. Mungkin kita kira-kira bahkan kalau COVID-19 itu sudah sampai India, berarti sebentar lagi akan sampai Indonesia, gitu. Yang istilahnya kita itu menebak-nebak sebuah peristiwa yang akan terjadi.
Padahal itu kan sesuatu hal yang belum tentu. Itu adalah beberapa bentuk dari distorsi kognitif atau adanya kerancuan dalam berpikir. Jadi jika Bapak Ibu merasa ada dalam salah satu pola pikirnya yang seperti, berarti kondisi kondisi pola pikirnya sedang terdistorsi atau sedang rancu gitu ya. Yang itu mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian overgeneralisasi, mengevaluasi sebuah situasi yang jauh dari prediksi normal ya. Itu mungkin ini bahasanya lebih ilmiah gitu ya. Ketika semua orang berkata bahwa 1+1 itu sama dengan 2, maka mereka mengovergeneralisasi bahwa angka 1 itu bisa beranak pinak menjadi 2. Berarti 1+1 artinya 4. Itu kan mengovergeneralisasi sesuatu hal dari prediksi normal. Kalau prediksi normal 1+1 ya 2. Jadi kalau di luar itu berarti itu kita terlalu mengovergeneralisasi sesuatu peristiwa. Kemudian personalisasi, kecenderungan dalam mengaitkan kejadian eksternal dengan diri tanpa didasari bukti yang adekuat. Jadi ini ketika kita sudah mulai mengevaluasi sesuatu secara berlebihan, ini kita sudah memasukkan atau mencocok-cocokkan situasi dengan apa yang terjadi dalam diri kita gitu ya. Oh iya itu kan sesuatu gejalanya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Oh kayaknya saya kemarin saya juga saya juga merasakan gejala-gejala yang sama. Apakah saya seperti ini, seperti ini? Jadi mulai ada uh, yang dihubung-hubungkan dengan keadaan-keadaan internal kita. Kemudian dikotomis thinking. Dikotomis thinking ini dari sekian banyak contohnya ini mungkin yang agak berbeda gitu ya. Segalanya atau tidak sama sekali gitu. Ini mungkin kalau diibaratkan ketika seseorang yang terlalu ambisius dalam mencapai sesuatu, misalnya ketika mereka gagal sedikit saja mereka akan menganggap dirinya seseorang yang tidak berguna. Misalnya saya sangat berambisi sekali mendapatkan IPK 3, IPK 4 gitu ya. Ketika saya mendapatkan IPK 3,9, itu diri saya merasa hancur dan merasa gagal. Saya merasakan bahwa apa yang saya usahakan selama ini itu menjadi sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Jadi padahal 3,9 itu juga impian banyak mahasiswa untuk mencapai IPK seperti itu. Tapi karena mereka mengalami dikotomis thinking, mereka menganggap bahwa turun sedikit saja dari kriteria awal itu menjadi suatu bencana bagi mereka. Nah, itu beberapa bentuk dari distorsi kognitif ya, beberapa bentuknya saja. Sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya mencontohkan 6. Kemudian apa sih sebenarnya cognitive restructuring? Sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu ya, mungkin apa itu cognitive restructuring. Mungkin kita sebagai pengingat saja, restrukturisasi kognitif itu adalah sebuah teknik yang digunakan dalam konseling yang itu lahir dari pendekatan CBT, ya. Yang CBT itu sendiri lahir dari sebuah mazhab cognitive behavior yang di sana sudah ada Ellis dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi perjalanannya saya kira sudah banyak yang tahu, gitu. Tapi kita perlu sedikit mengulang untuk mengingat-ingat ya, bahwa kognitif restrukturisasi kognitif ini ya dibawa oleh Beck ketika ini Aaron T. Beck ya, Aaron T. Beck apa ya istilahnya, mereka tidak Aaron T. Beck tidak banyak menemukan kesamaan-kesamaan konsep dalam psikologi psikologi Freud ya atau psikoanalisa yang mereka kemudian menganggap bahwa apa yang ditemukan oleh Freud itu tidak didukung bukti yang terlalu kuat sehingga Beck eh, menyimpulkan bahwa perilaku-perilaku yang maladaptif terjadi itu didasari karena kita salah dalam mengolah pola pikir kita. Jadi lahirlah kognitif restrukturasi kognitif pada tahun 1960-an kalau salah. Nanti Bapak Ibu bisa dicek di bukunya gitu. Jadi sedikit perjalanan restrukturisasi kognitif itu adalah sebuah ketidaksesuaian antara konsep pola pikir prasadar Freud dengan automatic talk dari Beck gitu ya. Kemudian restrukturisasi kognitif ini ternyata banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh psikologi ternama juga gitu. Ada Milton Berger, ada Cormier, ada Beck.
Beck ini yang bawah yang tahun 2011 ini bukan Aaron T. Beck tapi Judith Beck. Judith Beck itu ketua apa ya, ketua asosiasi atau apa ya, ketua asosiasi NACBT nasional, seperti situs resminya CBT gitu. Itu juga sebagai anak dari Aaron T. Beck. Milton Berger juga berkata tentang restrukturisasi kognitif. Hanya saja Milton Berger mengkategorikan restrukturisasi kognitif itu terhadap kognitif modifikasi. Kognitif behavior modifikasi artinya ada modifikasi di dalamnya. Jadi eh, kita kita sering salah ya dalam mengartikan eh, persamaan-persamaan istilah dalam psikologi gitu ya. Karena sesuatu ini kan hampir beririsan gitu ya. Terlihat sama namun sebenarnya ada sesuatu hal yang membedakan. Cognitive behavior modifikasi itu berarti kalau kita definisikan berarti ada yang dilepas, ada yang dipasang gitu ya, ada yang ditambahkan dan sebagainya. Jadi dalam proses pengembalian pola pikir yang positif, mereka menggunakan sesuatu hal yang berbeda dengan sentuhan-sentuhan kognitif restrukturisasi yang lainnya. Kemudian Cormier 2019 mengatakan bahwa salah satu restrukturisasi kognitif itu adalah apa ya istilahnya, ujung tombaknya atau ciri khasnya adalah coping hook. Coping hook ini seperti kalau kita mencontohkan dalam film Three Idiot ya. Three Idiot itu kan sering ada siapa itu pemeran utamanya mengatakan bahwa all is well dan lain sebagainya. Atau saya baik-baik saja dan lain sebagainya. Itu seperti melakukan coping hook untuk memberikan pola pikir atau menyumbang pola pikir positif terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kemudian yang paling akhir ini adalah model evaluasi dari Beck. Saya lebih tertarik kepada model evaluasi dari Beck ini karena model evaluasi dari Beck ini bersentuhan langsung dengan psikologi atau filsafat Sokratik yang seperti kita yang nanti mungkin akan sedikit saya bahas ya tentang filsafat Sokratik. Jadi mengevaluasi pikiran-pikiran yang irasional gitu ya. Jadi bukan memakai coping hook dan lain sebagainya, tapi mereka mengevaluasinya dengan dialog-dialog Sokratik. Kemudian ada definisi dari Di Giuseppe ya, bahwa the Socratic style involves asking question to encourage the client to think for him or herself and to critically evaluate the ideas and beliefs that are influencing his or her life. Yang saya tangkap di sini adalah penggunaan dialog-dialog Sokratik ini lebih mengutamakan pada penggalian realitas terdalam pikiran manusia gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa istilah kerentanan kognitif atau cognitive vulnerability gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang harus kita perhitungkan. Karena apa? Karena Socratic style atau dialog Sokratik itu menggali realitas terdalam dari pikiran-pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu rentan, maka dialog Sokratik hadir untuk membenahi itu semua. Seperti misalnya kalau di dalam konseling misalnya ya, ini mungkin yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menanyakan apakah Anda percaya terhadap keyakinan Anda sekarang. Mungkin ini terkait informasi-informasi asimetris yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan berita-berita yang ekstrim gitu ya. Kemudian sejauh mana Anda meyakini kebenaran informasi tersebut. Jadi seseorang berusaha menggali apa iya ya kenapa saya bisa meyakini sesuatu hal tersebut. Kenapa saya bisa percaya terhadap sesuatu yang tidak saya kenal. Gitu. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang media itu, misalnya kalau ini berkaitan dengan media ya, oh iya saya kayaknya nggak terlalu paham tentang media itu kan media luar negeri gitu ya. Yang saya tidak tahu bagaimana rating media itu misalnya seperti itu. Bagaimana cara Anda menentukan bahwa itu adalah informasi yang benar gitu ya. Karena bahwa setiap media itu mempunyai kecenderungan politik atau kecenderungan berbagai macam hal ya. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah di mana sebuah situasi itu terpengaruh oleh informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus istilahnya berusaha untuk memilah-milah itu semua. Kemudian jika informasi itu ternyata sesuai dengan apa yang Anda pikirkan,
Jika informasi itu ternyata sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, lantas apa yang Anda lakukan? Karena dalam restrukturisasi kognitif ada memang memungkinkan bahwa pola pikir negatif yang diutarakan oleh konseling misalnya ya, itu memang benar adanya. Bisa saja itu memang benar. Maka ini sangat berkaitan lagi terhadap konsep kebermaknaan ya, karena ini bahasa yang oleh Beck ya, bahasa yang ditulis oleh Beck. Kalau memang sebuah informasi yang Anda yakini itu benar, apa sih yang mau Anda lakukan? Anggap saja sebuah berita buruk itu memang benar ada. Apakah kita juga lantas menjadi sesuatu hal yang mempercayainya dengan mengungkapkan atau merepresentasikan sebuah informasi yang negatif itu terhadap perilaku yang negatif juga, kan tidak gitu. Bahwa kita harus menyaring dan membuat itu sebagai dasar dasar perilaku kita agar kita tidak terjebak ke sana juga. Kemudian saya coba mengaitkan ya bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Frank berusaha menjawab tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk memenuhi potensi makna yang melekat pada sebuah situasi kehidupan tertentu gitu. Jadi untuk mencapai sebuah makna-makna tertentu atau meaning of life gitu ya, kita tidak serta-merta langsung berada pada puncaknya. Kita juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Misalnya menjadi manusia berarti berbeda, sadar dan bertanggung jawab sekaligus secara bersamaan. Ya. Kita tidak bisa sama, saya dan Bapak tidak bisa sama cara melakukan sesuatunya, cara mengatasi sesuatu, cara mengkontrol sesuatu, saya tidak bisa sama karena kita berbeda. Kemudian secara sadar dan bertanggung jawab sekaligus, gitu ya. Artinya kita mempunyai kontrol-kontrol sosial di dalam kita memaknai sebuah hidup nanti. Saya mungkin akan sedikit mencontohkan ya tentang situasi-situasi bagaimana para tokoh psikologis kita itu berada pada titik di mana mereka menemukan makna-makna kehidupannya. Misalnya Frankl ya, yang menulis tentang meaningfulness ini, gitu ya, memutuskan untuk bertahan dan masuk ke kamp konsentrasi Auschwitz. Gitu ya. Ketika Frankl memiliki prestasi dan diberi kesempatan untuk keluar dari negaranya, Austria, dia di Wina pada saat itu, Frankl memutuskan untuk bertahan dan lebih memilih dia bertahan di Wina bersama keluarga. Hanya dengan harapan bahwa ketika nanti ayahnya dibunuh di dalam kamp konsentrasi itu, Frankl ada untuk menemaninya. Bahkan di dalam buku dituliskan Frankl sempat memberikan sebuah morfin untuk ayahnya agar ayahnya itu meninggal dengan cara yang halus katanya. Meninggal tidak terlalu sakit meninggal itu karena akibat disiksa itu tadi. Kemudian Freud ya, saya baca juga dalam bukunya Jones juga. Jadi ada beberapa biografi tentang psikologi, tokoh psikologi di situ mengatakan bahwa Freud itu memiliki sebuah impian besar untuk bergabung bersama tokoh psikologi terkenal pada saat itu Ernst Bloch. Ya. Ernst Bloch membuka sebuah lab psikologi, lab seperti lab psikiatri gitu ya, yang di sana Freud menjadi sebuah pimpinan laboratorium tersebut. Secara singkat, Freud mendapatkan sesuatu hal yang memang menjadi impiannya sejak dulu, sejak lama. Gitu ya. Freud melakukan hal mati-matian untuk dapat belajar di laboratorium tersebut. Namun pada saat itu Freud meninggalkan laboratorium tersebut dan meninggalkan Ernst Bloch karena Freud menemukan sebuah makna bahwa pada saat itu Freud mengenal seorang wanita bernama Martha ya, yang kemudian Freud memutuskan Freud dan Martha memutuskan untuk menikah gitu ya. Artinya apa? Impian atau ambisi-ambisi akademis yang didapatkan oleh Freud itu tadi itu ternyata hanya semu gitu ya, bukan tidak berguna, tapi itu ada sesuatu hal yang lebih bermakna lagi, yaitu membangun sebuah bahtera rumah tangga kalau dalam ceritanya Freud ini. Freud lebih memilih pindah dari laboratorium tersebut yang terkenal pada saat itu untuk masuk kepada rumah sakit umum biasa gitu ya. Artinya mereka hidup tenang dan lain sebagainya sebelum Freud memutuskan untuk pergi ke Perancis untuk meneliti tentang
histeria kalau nggak salah ya, bersama dokter siapa saya lupa. Jadi apa sih kesimpulan yang ada pada saat itu? Saya menemukan bahwa bahkan sekelas tokoh-tokoh psikologis terkenal pun mereka akan pada titiknya akan menemukan sebuah makna kehidupan, dan ini mungkin berlaku kepada semua orang gitu ya. Ketika mereka sudah merasa jenuh terhadap sesuatu hal yang mereka dapat atau tak kunjung didapat, maka jalan satu-satunya adalah hidup dengan konsep kebermaknaan. Artinya kita memiliki sebuah makna yang eh, harus beriringan hidup dengan kita gitu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa sesuatu hal yang tidak kita sadari resikonya gitu. Jadi kita harus memahami bahwa ujung dari sebuah peristiwa, fenomena, ambisi dan lain sebagainya itu adalah kebermaknaan. Jadi tingkatan tertinggi yang itu nanti mungkin berhubungan dengan ketidaksadaran spiritualitas kita sebagai manusia. Nah, kemudian saya mencoba untuk bagaimana sih cognitive restructuring ini dalam meneropong meaning of life ya, atau meaningfulness ya, atau kebermaknaan kita dalam hidup. Jadi kalau yang di paling bawah ini adalah gambar organ otak manusia mengangkat barbel. Itu adalah automatic talk yang sudah dalam kondisi yang positif. Artinya mereka sudah bersih dari pikiran-pikiran asimetris gitu ya, sudah mulai berpikirnya sudah lurus, mereka sudah mulai terbiasa untuk memilah-milah informasi yang benar dan yang salah dan lain sebagainya. Dan yang paling atas will to meaning itu adalah ujung atau istilahnya puncak dari proses kebermaknaan manusia, atau kehendak dalam hal ini adalah kehendak untuk menemukan makna, kekuatan motivasional fundamental dalam diri manusia. Karena setiap manusia berhak untuk memilih atau membentuk makna di dalam hidupnya. Ya. Jadi ada kebebasan membentuk sebuah makna atau konsep kehidupan di dalam setiap diri manusia. Namun sebelum kita ada pada puncak tersebut, maka kita harus melewati beberapa proses. Mungkin ini seperti mengikuti kata hati atau conscience ya, secara intuitif mengembangkan makna untuk diaktualisasikan pada situasi-situasi tertentu. Maka dari itu kita sering lihat ikuti kata hati saja, ikuti kata hati. Sebenarnya itu adalah proses di mana kita nantinya akan berada pada will to meaning ya, atau puncak kebermaknaan manusia. Selain itu ada makna hidup mungkin yang seperti yang sama tadi ya. Nah, sebelum slide ini, kemudian ada transendensi diri, seperti manusia itu mengibaratkan sebuah sosok superior yang ada di dalam dirinya gitu ya. Kemudian dia mulai melakukan pengalaman-pengalaman spiritualitas gitu ya. Saya mengartikan di spiritualitas itu mungkin eh, kejadian-kejadian atau sebuah peristiwa yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya gitu ya. Berbeda dengan religiusitas gitu Kak. Kalau spiritualitas ini mungkin lebih kepada aktivitas-aktivitas manusia atau pengalaman yang didapat oleh manusia untuk untuk pada akhirnya membuat konsep dalam kehidupannya gitu. Ketika seseorang itu memiliki pengalaman spiritual tertentu, maka itu berpengaruh atau berimbas langsung kepada will to meaning individu tersebut. Kemudian ada eksistensial ya, eksistensial mungkin ini sama seperti eksistensi manusia dan lain sebagainya. Mungkin dari pemaparan hanya seperti itu ya, sedikit sumbangsi yang bisa saya berikan. Pada intinya kebermaknaan hidup hanya mungkin kita capai ketika kita tuh mampu mengelola pikiran kita dengan jernih, ya, dengan baik. Karena kebermaknaan itu juga sifatnya sama, sifatnya jernih gitu ya. Tinggal kita menyumbang atau memberikan sesuatu yang positif, maka kita akan membentuk makna yang positif juga. Mungkin itu Pak Hasan, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ardian Renata Manuardi selaku narasumber yang sudah memaparkan banyak sekali hal ya tadi.